Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif dimanapun sahabat semua berada, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini memasuki episode ke-65. Oke, 65. Nggak kerasa 65 episode kita sudah bersama. Mudah-mudahan 65 episode ini membawa pemikiran kita lebih luas lagi, membawa kesadaran kita lebih luas lagi, lebih dalam lagi, yang mudah-mudahan setiap harinya membawa kita semakin bahagia. Oke, ibu dan bapak lagi happy nggak hari ini? Feel happy tonight? Oke, kalau nggak happy berarti lagi nggak di dialog positif gitu ya. Di dialog positif tuh anti galau. Kita semua anti galau malam hari ini ya. Setiap malam harus anti galau ya. Jadi mudah-mudahan dialog positif bisa mengantarkan ke tidur nyenyaknya ibu dan bapak, tidur dalam keadaan bahagia, so priceless gitu. Oke, malam hari ini kita akan berbicara topik yang menarik sekali. Kita berbicara tentang Jesus Christ. Oke, jadi Romo Yusuf Daud akan mengupas tuntas tentang ketabuhan-ketabuhan yang selama ini kita dengar tentang Jesus Christ gitu. Dan kita akan mengerti juga, kita akan paham juga perspektif sufinya tuh seperti apa sih gitu. Dan apa yang perlu kita ambil pelajaran dari kisahnya Yesus Kristus ini atau Nabi Isa ini yang kadang-kadang ya itu tadi ya, kita agak sedikit sensitif gitu untuk ngomongin Yesus gitu. Padahal kita akan banyak pelajaran dari sini. Oleh karena itu tanpa berpanjang lebar lagi, so please unmute Romo. Ya, Okay, so oke. the stage Ya, is yours. Silakan Romo Yusuf Daud. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga selalu senantiasa bahagia, sukses, dan berkah bersama keluarga dan Allah yang senantiasa menyertai kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada manusia agung, para nabi, para santo, para wali, para orang suci, guru spiritual di mana saja berada. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia maya membawa penyataan pencerahan dalam kehidupan nyata dimanapun kita berada. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Abu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini segera bisa offline, tidak hanya online, biar lebih tuntas lagi, mudah-mudahan. Bukan begitu? Iya dong. Pasti Kita satu nunggu sama banget. lain, ya saling ingin berbagi pengalaman yang ada human touch-nya, ada sentuhan manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi Canggih secanggih apapun ya. apapun. Ya, jadi Oke, karena Romo. teknologi Tuhan sebenarnya lebih canggih. Hmm, hmm, hmm. Eh, Kita mulai dengan baca basmalah, semoga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Judulnya bom baptis banget itu, Son of Man gitu kan. Son of Jadi man. anak laki-laki dong, gitu, superhero gitu. Hmm. Jadi dari judulnya saja bahwa dalam tradisi kita beragama, saya ingin membahas sebelum masuk ke siapa namanya, ke Isa Al-Masih, dalam hal ini anaknya Maryam. Jadi sebenarnya sebelum 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 Isa ini lahir, Maryam ini termasuk dalam salah satu 4 orang suci ini dalam tradisi Islam. Kalau bicara kita, makanya di situ sengaja saya tulis the Son of Man in the light of Sufi tradition. Dalam kajian tasawuf, Maryam dikatakan dalam surat ketiga, surat apa tuh? Surat Ali Imran. Ali Ali Imran Imran. Ya. ayat 42. Ayat Hmm. 42 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalatil malaikah ya Maryam. Jadi ketika malaikat berkata kepada Maryam, Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki
ala nisa'il alamin. Jadi ketika Jibril bertemu Maryam dan mengatakan, wahai Maryam, bahwa sesungguhnya Tuhanmu katanya telah memilihmu. Istofa itu artinya memilih gitu kan, dipilih. Makanya salah satu Nabi Muhammad, salah satunya adalah Muhammad Al-Mustafa. Gelarnya. Al-Mustafa itu bahasa sekarangnya ini, bahasanya the chosen one. Gitu. Jadi wastofaki, sesungguhnya innallaha astofaki, sesungguhnya Tuhanmu telah memilihmu atau kamu telah dipilih oleh Tuhan. Wa tahharoki, tidak hanya dipilih tapi juga disucikan. Gitu. Disucikan oleh Tuhanmu. Wastofaki ala, kemudian setelah disucikan dipilih lagi, istilahnya lapisan Maryam yang paling dasar sampai yang paling, dari yang paling kasar sampai yang paling halus sekali, bahasanya gitu, ala nisa'il alami, yang dipilih, disucikan, dipilih kembali menjadi wanita suci, yang paling suci, yang paling dipilih sejagat, gitu loh. Pilihan Tuhan sejagat. Nah, Maryam salah satu dari 4 orang yang wanita yang disebutkan dalam asbabun nuzul ayat ini, 4 wanita yang paling suci sedunia, gitu. Suci lahir batin tentunya, gitu. 1 Maryam, kedua Khadijah istri Nabi, ketiga Fatimah Zahra, anaknya Nabi Muhammad, istrinya Imam Ali, kemudian yang keempat adalah Asiyah binti Mazahim. Tahu Asiyah siapa? Yang hidup di masa Fir'aun. Ya. Ya, itu yang merawat Nabi Musa. Nah, jadi Maryam di sini yang memegang peranan. Kenapa Tuhan memilih Maryam, gitu misalnya, enggak Angelina Jolie gitu. Belum lahir kali Romo. Iya kan Angel. Gitu. Oh Angel. Atau Celine Dion kan? Gitu. Celine Dion gitu. Kenapa dia milih itu, apa namanya, milih Maryam, tidak memilih yang lain, gitu kan? Atau siapapun nama ada. Itu kan kiasan saja. Gitu. Jadi bukan kebetulan juga kenapa dipilih Maryam. Dan cerita tentang Maryam ini ada disebut sampai 34 kali dalam apa namanya, dalam Al-Quran, bahkan lebih banyak daripada disebutkan dalam Injil. Padahal sedang bercerita tentang Virgin Mary kalau dalam Injil itu kan. Jadi perawan Maria kan disebutnya kalau dalam tradisi Nasrani Bunda Maria atau perawan Maria gitu, yang nantilah sebentar lagi. Jangan langsung. Oh jangan langsung. Pelan Romo, tenang Romo, tenang. Saya lagi nahan nih, udah melompat ini Jibril. Tenang. Jadi, nanti kecepatan. Nanti kecepatan, bahaya. Oke. Bahaya. Jadi 34 kali nama Maryam, atau dalam Injil disebut Bunda Maria atau Virgin Mary, itu lebih banyak daripada di Injil. Sangat sedikit disebutkan nama Maryam. Nah, kenapa? Itu satu alasannya adalah kalau disebutkan lebih banyak, bisa-bisa yang jadi nabi adalah bukan Isa, tapi Maryam. Gitu. Karena begitu banyak keistimewaannya, kesucian dan luar yang selalu senantiasa berada di mihrab. Itu direkam di surat Maryam, di surat Al-Imran. Kalau kita ketemu, kita bahas itu ayat-ayat itu dalam takwil para sufi itu. Dan bahkan Maryam itu dibikin satu surat khusus di Quran gitu ya? Yes, betul sekali. Dalam bahkan
ketika rombongan Imam Ja'far lari dikejar-kejar kafir Quraisy, ini saya cerita dulu ya ini. Kemudian dia lari ke Ethiopia, di mana rajanya adalah seorang ke negeri Ethiopia, agamanya ini apa namanya Nasrani. Lalu ada utusan kafir Quraisy yang meminta paksa mau diberikan itu rombongan sahabat Nabi Ja'far itu, Imam Ja'far itu kepada kafir Quraisy, tapi kemudian raja itu dibacakan surat Maryam ayat 1 sampai 4, kemudian Raja Najasyi dari Ethiopia itu menjadi luluh hatinya dan dia percaya bahwa ini benar sama ajaran gua. Gitu. Kata si Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Akhirnya malah dilindungi itu. Padahal Imam Ja'far Muslim, Raja Najasyi Nasrani. Jadi betapa ada relasinya antara seorang antara ajaran Nabi Isa dalam hal ini ajaran Nasrani dengan ajaran Nabi Muhammad, hal ini Islam. Nah, kata-kata Maryam dalam bahasa Aram berasal dari kata Mary dan Ama. Jadi Mary, jadi Maryam atau Maryam. Itu orang Indonesia bilang gampangnya Maryam gitu kan. Jadi dalam bahasa Aram itu dari kata Mary dan Ama. Mary artinya adalah tuan atau Mar berarti juga Tuhan. Contohnya misalnya Mar Abu Marlo atau Tuan atau Tuhan Abu Marlo. Jadi Mar atau Mary itu artinya adalah Tuan. Kalau Tuan berarti kan ya raja, ya kan? Atau bisa dikatakan juga Tuhan. Ini dalam kajian bahasa Arab dan bahasa Ibrani juga dibahas ini. Kemudian kata-kata Ama, jadi Maryam itu dari Mary dan Ama, gitu dalam bahasa Arab. Gitu. Sedangkan kata Ama sepadan dengan Amah. Gitu. Jadi Mary dan Ama, nah kata-kata Ama ini sepadan atau sama dengan kata-kata Amah dalam bahasa Arab yang mengandung arti maknanya adalah hamba perempuan. Kan ada hamba laki-laki, ada hamba perempuan. Kalau di dalam tradisi kalau bicara itu berarti kita bicara gramatika dalam bahasa Arab. Gitu kan. Feminin maskulin gitu ya? Yes, exactly. Gitu. Jadi hamba ini adalah hamba perempuan. Jadi Mary Ama atau Maryam bermakna atau maknanya atau artinya adalah hamba Tuhan. Gitu. Maksudnya dalam hal ini kalau Maryam perempuan jadi langsung aja hamba Tuhan siapa? Ya Maryam ini orangnya feminim gitu kan. Nah hamba Tuhan dalam bahasa Arab disebut Abdullah. Gitu. Jadi satu. Kemudian ketika bicara tentang wanita itu juga berkaitan dengan selalu Maryam yang dikaitkan karena bahkan dalam salah satu tradisi sufi Maryam dalam pembahasan khusus Al-Hikam Maryam pun masuk dalam kategori kalau laki-laki itu nabi, kalau Maryam ini nabiyah gitu. Jadi selalu ada lambangnya itu tak marbutoh kalau kita ngaji itu dalam tajwid itu. Jadi ini sengaja saya bawa ke sini dulu bahwa nggak asal-asalan. Jadi Maryam termasuk dalam kategori nabi-nabi, makanya disebut Nabiyah Maryam. Bahkan di khusus itu kategorinya dia disebut Maryamiyah. Kualitas kenabian feminin Maryamiyah yang mengambil sosok kualitas seorang perempuan suci Maryam dalam hal ini. Nah, kaitannya dengan Maryam ini di hadis dikatakan bahwa antalidal ammah
rabbataha, bahwa jika budak wanita, makanya tadi di atas itu kan saya sebut amah, ya kan? Mary dan Ya. Nah, Maryam dalam bahasa Arab artinya Abdullah. Nah, di sini dalam hadis riwayat Muslim dikatakan antalidal ammatu rabbataha. Ammah itu hamba atau budak wanita. Kalau budak bahasa kerennya itu ya hamba sahaya. Bahasa sopannya Abdullah, hamba Tuhan. Tapi dalam ini adalah perempuan. Yang hamba Tuhan yang perempuan. Dalam hal ini adalah Maryam. Nah, antalidal ammah rabbataha. Jika budak, dalam hal ini wanita, jika budak wanita, pertanyaannya, ini udah mulai serius. Jadi antalidal ammah rabbataha, jadi jika budak wanita tanda kutip telah melahirkan tuannya. Nah, tuannya siapa? Budaknya siapa? Ini belum masuk, sebentar lagi masuk ke anaknya. Ini kita bicara emaknya dulu. Benar. Jadi kalau bicara, nah, Nabi mengeluarkan hadis ini, bicara ini ketika sudah hari kiamat, ditanya oleh sahabat ketika didatangi oleh malaikat Jibril sedang mengajarkan rukun iman dan Islam. Yang ketika berangkat membicarakan rukun iman, di situ bicara tentang hari kiamat. Kemudian ditanya, wahai Rasul, kapan kalau gitu kiamat datang, gitu kan? Ditanya gitu. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak tahu. Itu bahasa diplomatis Rasulullah memberitahukan kepada umatnya, jadi supaya nggak tegang. Gitu kan. Lalu kemudian ditanya lagi, terus bagaimana kita menyongsong hari kiamat? Kamu siap, kata Rasul. Ya, makanya kan ditanya kan supaya kita mempersiapkan. Nah, sebelum kamu mempersiapkan, kamu harus tahu dulu, kata baginda Nabi. Apa katanya? Tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada urusannya dengan hari kehancuran dunia sebenarnya. Ketika dibahas dalam Al-Quran, ayat berapapun, surat apapun sebenarnya, itu sedang membahas tentang kebangkitan rohani hari kiamat itu. Sebenarnya itu yang dibahas. Lalu dikatakan kata Nabi bahwa tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah, nah itu tadi hadis yang beliau katakan bahwa ketika budak wanita dalam hal ini telah melahirkan tuannya. Tandanya ketika budak dalam hal ini wanita telah melahirkan tuannya. Oke, jadi itu maksudnya. Iya, you got it, right? Nah, jadi jika budak wanita telah melahirkan tuannya, itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Orang kalau cara kiamat sudah dekat, berarti kan pada takut kan, nggak mau berbuat dosa kan, berarti makin banyak perbuatan tercela, perbuatan kemungkaran, perzinaan di mana-mana. Contoh kalau kita memahami secara lahiriah saja, secara mutasabihat dan muhkamat, gitu kan, secara makna yang majasi dan hakiki, secara majasi sudah jelas sekarang. Banyak, mohon maaf, TKI, tenaga kerja Indonesia dalam hal yang wanita, yang banyak melahirkan tuannya, yang banyak diperkosa di Timur Tengah, di Taiwan, di Hong Kong. Kemudian dia diperkosa siapa? Oleh majikannya. Kemudian hamil. Lalu dia melahirkan siapa itu? Anak tuannya. Ya kan? Iya. Benar nggak Nabi Muhammad bilang? Ya, kalau nggak benar itu hadis, ya ini baru secara lahiriah. Bohong berarti Muhammad. Iya. Nggak pantas dia jadi nabi kan, nggak pantas digelari As-Siddiq atau Al-Amin
Saya minum dulu kayak nggak, Bu? Mau Mangga, makin mangga. serius nih. Wah, bahaya nih. Abis ini ngegas nih langsung nih. Bahaya ya. Ya kan gitu. Saya sengaja pelan-pelan nih. Takut ada yang. Jadi mohon maaf kalau ada yang, oh kok begini, kok begitu ya. Pasti kaget gitu. Hmm, hmm. Tapi Jadi kita gitu. tapi kita di sini udah terbiasa kaget-kaget kok Romo, jadi tenang Oh, aja. iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi ketika dikatakan demikian, jadi oh iya benar banget. Berarti kiamat udah deket, udah banyak perbuatan zina bahkan di tanah suci pun banyak TKW, mohon maaf, dari Indonesia banyak dizinai oleh tuannya yang kemudian melahirkan ya anaknya bosnya, berarti kan tuannya juga seperti itu, ya kan? Nah ini yang menjadi kemudian orang berbondong-bondong untuk melakukan pertobatan. Itu secara syariat, secara majasi ayat hadis itu tadi Oke. tentang bahwa jika Budak budak wanita, wanita melahirkan tuannya, ingat-ingat gitu kan. Nah, secara hakikat tadi Maryam siapa? hamba Abdullah kan? Abdullah ya. Hamba Tuhan kan? Hmm. Hamba Tuhan ini siapa? Siapa di grup ini yang tidak mengaku sebagai hamba Tuhan? Nggak ada. Yes, ya Ya, kan? ya. Berarti hamba Tuhan ini kita ini adalah Maryam. Ya, ya, ya. Yes, yes, yes. Mau laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab hamba Tuhan disebut Abdullah. Kalau Abdullah ya laki-laki dan perempuan. Spesifik tadi sudah dibahas gitu kan. Nah, kita ini semuanya adalah Maryam yang harus melahirkan Isa. Kok Isa nggak Muhammad? Iya, kan Muhammad nggak disebut Roh Kudus. Yang disebut Roh Kudus siapa? Iya, 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 iya. Isa kan? Yes, yes. Bahkan Muhammad pun melahirkan seorang Isa. Jadi, gitu. Isa yang mana kan gitu? Iya, iya. Isa sebagai Roh Kudus. Roh Kudus kan Tuhan. Itu ya, gitu ya. Jadi di dalam diri kita ada dirimu atau diri kita semua adalah Maryam yang akan melahirkan Yesus sang juru selamat, buka kurung tutup kurung, Ruhul Kudus atau Ruh Al-A'zam, ya Tuhan. Ya, ya, Tuhan ya. itu berarti ruh yang di dalam ini, di tubuh Maryam ini harus dibebaskan dari perbudakan. Ini ada di surat di juz Amma gitu kan, membebaskan perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dari dualitas kehidupan. Makanya ada bibir atas, bibir bawah. Jadi kita tidak bisa memilih, jangan memilih yang atas atau bawah, tapi melampaui dua itu. Artinya kita harus membebaskan diri dari dualitas kehidupan. Itu yang disebut bebaskan diri kita ini dari perbudakan dunia. Maka bebaskan rohani ini dari perbudakan jasmani. Sehingga diri ini akan mampu terbuka, bebas, lepas, merdeka. Bahasa kerennya itu liberated soul. Jadi ruh yang sudah bebas merdeka, tidak dikurung lagi dalam sangkar kecil, sangkar yang terbatas ini, yang sempit ini, dalam tubuh manusia. Makanya nggak heran ketika Maryam dalam satu peristiwa dikatakan Maryam kemudian berjalan ketika mau melahirkan Isa, Maryam berjalan menuju ke timur. Ila makanin sarkiya, makanan sarkiya. Makan itu tempat, sarkiya itu timur. Diartikannya Maryam menuju ke timur. Ke mana? Ke Bethlehem gitu. Padahal maksudnya adalah makanan sarkiya. Makan itu tempat. Sarkiya itu bahasa Arab artinya timur. Timur itu selalu menjadi tempat terpancarnya cahaya. Alright, yes. Itu maksudnya.
Makanya walillahi alal masyriq wal maghrib. Kan gitu. Yang kepunyaan Allah lah yang di barat dan yang di timur, gitu kan. Itu timur itu tempat terbit cahaya. Cahaya apa ya? Cahaya Tuhan. Light upon light. Nur ala nurin. Jadi ini lagi cerita tentang Maryam yang mau mencari cahaya sebenarnya ya, bukan ke tempatnya sebenarnya ya. Bukan dia ke tempat bedal, dia mah nggak pergi kemana-mana. Iya. Oke. Emang mau ketemu Tuhan harus kemana-mana? Kan enggak. Nggak keluar tapi masuk ke dalam. Kan nggak kemana-mana namanya. Yes. Nggak jauh-jauh juga. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Kan gitu. Wah, oke. Ini baru maknya nih ya. Maknya. Oke. Wah, keren nih Romo. Oke. Jadi itu. Jadi walillahi ala nas lillahi tadi apa saya bilang? Kepunyaan Allah lah. Timur dan barat dan timur. Masyriq maghrib. Iya. Masyriq wal maghrib. Maghrib itu tempat tenggelam. Jadi masyriq itu timur, maghrib itu barat. Jadi aspek rohani, aspek jasmani. Itu. Nah, jadi ketika Maryam dikatakan dia menuju ke tempat makan itu diartikan tempat, ke timur itu diartikan ke Palestina, ke Yerusalem, ke Bethlehem. Ya memang sih ada jejak-jejaknya, tapi kan juga ya terus kalau nggak ke sana berarti gimana? Karena semua ajaran para nabi silih berganti itu sama, dinullah itu sama satu. Gitu. Jadi semua mengajarkan dinul Islam soleh likulli zaman wa makan. Seperti itu. Bahasanya, tempat kejadian, histori sejarahnya itu yang berbeda. Tapi maksudnya sama. Mengajak semua manusia untuk kembali sadar bahwa Tuhannya ya Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya bukan di luar, tapi ada dalam dirinya, yang itu bagaimana kita bisa tahu kecuali terbebaskan dari belenggu perbudakan jasmani. Jadi dalam bahasa yang lain, Maryam juga diartikan uncontaminated soul. Jiwa yang tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau, pokoknya perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan negatif. Makanya kemudian tidak heran Maryam digelari oleh Tuhan wanita yang terpilih dari sekian, misalnya pada saat dia diciptakan itu, dari sekian juta orang, kenapa Maryam nggak yang lain yang dipilih? Bahkan dikatakan wastafaki ala nisa'il alamin. Jadi perempuan yang paling suci, termasuk dari 4 perempuan yang suci, dari semua perempuan di alam semesta. Ini kalau dibahas lagi, bisa perempuan di alam semesta. Nah, di alam semesta kan ada alam zahir, ada alam batin. Iya kan? Kalau alam zahir sekarang berapa perempuan? Lebih banyak pastinya 2 kali lipat dari kaum laki-laki. Iya kan? Dia 4 orang yang paling suci di dunia di alam semesta ini. Makanya kemudian kenapa dia yang dipilih? Karena kalau tidak suci, bagaimana bisa mengandung Roh Kudus? Isa. Ya kan? Seperti itu. Makanya bukan Angelina Jolie, bukan Celine Dion kan, yang jadi ibunya kan, gitu. Jadi harus Isa. Kan udah jelas banget ya, skenario yang dibuat oleh Tuhan memang disengaja, bisa-bisanya Tuhan gitu kan. Iya. Sebenarnya kan bisanya terserah dia mau bikin kayak gimana kan gitu. Jadi kita jangan hanya terpaku cerita dongeng-dongeng sejarah, tapi ini nih kita semua sedang menceritakan Maryam ya gua, Isa ya gua, Tuhan ya apalagi. Ya kan? Oke, itu keren yang terakhir sih, apalagi gitu ya, itu keren Romo. Iya. Jadi ketika bicara di situ, kemudian Maryam dikatakan dia selalu bermunajat di dalam mihrabnya. Ya. Siapa yang jagain Maryam ketika dia sedang munajat di mihrabnya?
Eh, Nabi Zakaria. Zakaria, yes. Yes. Nah, Nabi Zakaria itu artinya, Zakaria itu dari bahasa Arab itu, kalau bahasa Arab artinya zikir. Hmm. Jadi orang yang sedang zikir akan dipahami oleh orang yang zikir juga. Oke. Dalam hal ini orang yang selalu senantiasa berzikrullah. Siapa? Zakaria. Nah dia heran, ini Maryam dapat dari mana? Kok dia bisa zikrullah? Gitu. Jadi makanya dia nggak pernah disentuh oleh manusia karena memang nggak pernah keluar dari mihrabnya. Gitu kan? Nah, mihrabnya ini kalau kita kan tempat sujud. Ya kan? Mihrab kan tempat sujud. Tempat sujud itu kan di dalam bahasa Arab, ini indahnya. Kalau kita belajar semua aspek agama, jadi nggak mungkin kita berpikiran sempit gitu loh. Jadi termasuk bahasa. Nah, jadi kemudian mihrab itu tempat kita sujud. Tempat kita sujud dalam bahasa Arab, masjid. Jadi masjid dimanapun, di mana kita bisa sujud, itulah disebut masjid. Jadi di mana Maryam bersujudnya? Di makanan sarkia, di tempat terpancarnya cahaya. Itulah tempat Maryam mengabdi, bersujud, meminta tolong kepada Tuhan. Alright. Gitu. Dan selalu yang jagain Nabi Zakaria. Kan nggak boleh orang yang lagi bersujud sedang menemui Tuhannya, nanti di Bible bahkan dikatakan gitu. Jadi dia harus yang sejenis gitu. Jadi makanya Zakaria tahu, oh dia udah tahu nih gitu. Jadi dia yang jagain. Nah, yang membuat Zakaria heran setiap dia melihat ngapain ini dia? Sujud lagi gitu. Habis sujud duduk gitu kan. Kalau kita wiridan. Terus kok ada makanan? Orang nggak pernah keluar mihrab, tapi ada makanan. Nah, terus Zakaria bertanya kan, dari mana kamu makanan? Apa katanya Maryam? Ini dari Tuhanku. Padahal dia nggak pernah keluar. Beli mungkin kan, dia taruh dekat mihrab. Jadi kalau selesai wiridan dia makan. Terus kemudian sholat lagi, atau wirid lagi, atau zikir lagi, misalnya begitu. Ini nggak pernah keluar kalau ada makanan. Kayak gitu. Kok bisa? Gitu kan. Makanannya itu makanan dan minuman yang membuat minumannya pun saroban tohuro, minuman yang mensucikan. Ya, saroban tohuro itu bukan wine, tapi diartikan juga wine. Wine ini yang membuat kita mabuk cinta ilahi itu. Sebenarnya itu. Ya. Nah, jadi lantas ketika Isa Maryam kemudian didatangi oleh Jibril ketika proses mau melahirkan itu kan. Nah, proses mau mengandung, jangan takut. Jadi Jibril ini menyerupai cogan, cowok ganteng gitu kan. Gila. Jadi ketika Maryam ini sedang asik-asiknya zikir gitu kan, dia menjaga kesuciannya karena doa ibunya ini penting karena semua ada kolerasinya. Jadi doa ibunya adalah dia minta kalau dianugerahkan anak, dia mau anaknya yang selalu taat ibadah, selalu munajat pada Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kok perempuan, nggak laki-laki gitu loh. Sengaja karena yang mau dijadikan nabi bukan Maryam, tapi anak yang akan dikandung oleh Maryam. Ada ceritanya luar biasa itu. Nanti kita bahas. Next time. Nah, jadi kemudian Maryam ini ketika sedang asik zikir, ini bahasanya ini seperti ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sedang zikir, tiba-tiba datang satu cahaya mengatakan, mulai saat ini
aku bebaskan dari semua haram dan dosa dari surga dan neraka. Artinya yang aku haramkan menjadi halal gitu kan. Yang halal, yang semua yang diharamkan jadi halal. Kan dia nggak percaya kan. Ini Tuhan apa siapa yang ngomong kayak begitu. Ya, ketika dilempar itu yang ngomong itu, ya pergi gitu, atau hilang. Gitu. Oh, ternyata itu setan atau jin atau iblis gitu yang menggoda dalam perjalanan Syekh Abdul Qadir sedang berzikrullah, sebenarnya sedang komunikasi dalam kesadarannya itu. Pun yang terjadi kepada Maryam. Ketika Maryam sedang asik, sedang mabuk, dia lebur dalam manunggaling pada Tuhan, sosok Jibril menampakkan. Itu sosok Jibril gitu. Kan kaget juga, Pak. Dia nggak pernah berhubungan dengan laki-laki, malu-malu, selalu menjaga kesuciannya, senangnya bersujud gitu kan di mihrab, mainannya cuma di mihrab aja gitu kan, bahasanya gitu. Jadi keluar rumah, udah selesai, masuk lagi ke masjid gitu kan, kayak takmir aja itu yang dia duluan yang sholat gitu. Misalnya seperti itu. Nah, tiba-tiba lagi asik-asik, sosok cowok ganteng ya, wah ini jadi ganggu kesadaran gua nih. Gitu. Oke. Karena Maryam juga manusia kan. Yes. Ya, makanya kemudian aku berlindung pada Tuhanku dari kamu yang bikin gua yang sesaat lepas dari kesadaran akan Tuhan. Seperti itu. Nah, ini yang menarik. Akhirnya tenang aja. Kata Jibril yang akan diperintahkan oleh Tuhan yang akan menitipkan atau meniupkan ruh Isa itu tadi, Isa yang menjadi Roh Kudus itu. Tapi dia disuruh ke lebih mendalam lagi ke makanan cahkia. Jadi harus masuk di pintu. Jibril itu dalam bahasa filsafat intelek. Intelek itu akal kan. Nah, akal itu masih lebih rendah dari kolbu. Gitu. Nah, ya kan? Masih bisa ngakal-ngakalin kayak gitu. Nah, jadi ketika itu akhirnya kamu harus masuk lebih dalam lagi, di mana di situ kamu akan berada di makanan cahkia. Makanya kemudian dia berjalan. Bahasanya itu berjalan. Bukannya Maryam keluar dari mihrab, keluar masjid, terus jalan menuju tempat ke arah timur. Oke. Dongengnya kan begitu. Bukan begitu, tapi perjalanan proses pencarian akan jati diri nggak pernah ada perjalanan keluar, tapi semua perjalanan ke dalam. Yes. Jadi Maryam ini adalah seorang hamba, siapapun dia, maskulin atau feminin, yang dalam proses pendakian menuju kepada wahdatul wujud sebenarnya. Pada union with God, kepada fana dan bako dalam dia. Perjalanan safar fillah, billah, ma'allah. Nah, dalam perjalanan billah, safar billah, fillah ma'allah ini, dia masih ada yang ganggu gitu, Bu. Boleh jadi karena namanya manusia kan nggak sepenuhnya on gitu. Tapi kemudian tanggalkan itu Jibril, kesampingkan, jangan dihiraukan. Makanya dia katakan, aku berlindung pada Tuhanku dari cowok-cowok kayak begitu. Dari sebenarnya dari pikiran-pikiran yang mengganggu keintiman, keakrabanku pada Tuhan. Ya kan? Lalu ayatnya itu, maka Maryam berjalan ke tempat timur, ke arah timur, di mana dia bisa makin dalam, makin intim bersama Tuhan. Nah, ke tempat timur ini, ke tempat di mana terbitnya cahaya nur ala nur. Di mana tempat sujud yang sejatinya itu, yang tidak diganggu oleh siapapun? Ya di rumah Tuhan, di Baitullah. Gitu. Jadi ketika
Maryam sudah merasakan kehadiran Ruh itu, ya, Ruh Kudus itu, maka dia puasa kan? Ya. Dia katakan puasa. Nah, puasa singkatnya karena Ruh itu sudah terbebaskan, akhirnya terbebaskan artinya lahir. Secara lahiriah, Isa lahir artinya Ruh itu sudah liberated. Iya, Gitu. iya, iya. Oke. Yes. Nah, makanya kemudian Isa yang menjawab ketika ditanya, nggak mau ngomong dia, tanya aja mau bayi ini kan gitu. Kan? Nah, ketika itu yang masih dalam buayan, bayi itu ngomong, bayi Isa ini ngomong, ya kan, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Abdullah. Kalau Abdullah kan nothing. Kalau nothing kan kosong. Iya, iya. Ya kan? Yang Iya. kosong siapa? Iya. Sebenarnya. Iya, iya. Kayak gitu. Ya. Jadi Oke, oke. jadi sebenarnya perjalanan ini membawa kita kepada kesadaran bahwa apapun di semesta ini, apapun apa yang Tuhan skenariokan, dia ciptakan manusia, dia ciptakan jin, setan, iblis, dia ciptakan malaikat, dia ciptakan para nabi, para rasul, apalagi kalau kita kaji khusus Al-Hikam itu kualitas nabi, bukan orangnya, tapi kualitas sosok Adamiyah, Ibrahimiyah, Isaiyah, Nuhiyah, Muhammadiyah. Ini kualitas sosok yang ada dalam semua manusia. Bahwa Yes. itu semua adalah kita. Dalam hal ini Tuhan sedang berbicara tentang kita. Apapun yang Tuhan sedang simbolkan di sini, Fir'aun kah, Musa kah, kemudian Khadijah kah, 4 sahabat kah, Abu Jahal kah, malaikat kah, gitu. Itu semua kita. Yes. Itu semua tentang dia sebenarnya. Kita dan tentang dia. Kita kan nggak ada, yang ada kan dia. Kalau kita ada berarti kita semuanya musyrik. Ya kan? Kan yang ada cuma satu. Kalau banyak berarti bukan dia dong. Iya, 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 iya. Ya, gitu. Jadi ini pelan-pelan kita menuju ke sana. Nah, makanya kemudian Isa-nya ngomong kan, aku adalah Abdullah juga diutus untuk mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, kan gitu juga ngomong. Ini versi dalam tradisi Sufi. Nah, ini juga perumpamaan. Apakah itu memang Isa ini benar dilahirkan oleh Maryam? Ya, whatever, itu kan fakta sejarah. Mau Iya, iya. percaya apa enggak, itu kan juga ditulis oleh sejarawan, ya kan? Yes, yes, yes. Ayat ini nggak penting tentang sejarahnya, tapi can we experience what Maryam and Isa alami? Itu. Kan nggak kita mengalami apa yang dia alami Maryam? Yeah. Jadi ketika Maryam ini jasmani kita, membebaskan rohani yang selama ini terbelenggu, membebaskan artinya dia kembali kepada asalnya. Soul to soul kalau dalam bahasa Injil, dust to dust. Kalau sudah waktunya umur 50 tahun, 40 tahun, 63 tahun, ya mati jasmani kembali ke tanah karena asalnya dari tanah. Kalau rohani asalnya dari yang maha ruh, maka tadi Ruhul Kudus, Ruh yang maha suci, kembali ke Tuhan. Karena kan dia wanafahtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku ke dalam dirimu. Siapapun dia, apapun agamanya, ada ruh Tuhan begitu. Berarti kita ini jangan dikatakan wanafahtu fihi min ruhi, dari berarti sebagian ruh Tuhan. Nggak ada sebagian, karena makna dari min adalah maksudnya sebagian, letter luck-nya sebagian, tapi sesungguhnya adalah juz'i, tapi maksudnya kulli, secara keseluruhan. Walaupun karena sebagian, karena terbelenggu dalam satu jasad 1, 2, dan 3. Tapi ketika jasad itu kembali ke asalnya, ke tanah, ruh itu kembali ke zat Allah, yaitu ruh maha ruh, atau ruh al-azam, atau universal soul, maka dia tak terhingga. Jadi
kembali soul to soul ini, ketika dia kembali, bisa kembali yang tadi terbelenggu, terikat kepada jasmaninya, maka itu yang disebutkan Isa dilahirkan. Ketika Isa dilahirkan, ketika orang sudah kesadaran rohaninya mendapatkan keutuhan, gitu, hadir utuh, gitu kan, dia hadir utuh sepenuhnya dalam kehadiran Tuhan, in the presence of God, kalau Yesus bilang itu. Nah, apa yang dia rasakan? Seketika, you know everything. Kita tahu semuanya. Rahasia langit, rahasia alam semesta, rahasia Tuhan, bahkan rahasia dirinya. Ngoceh nggak? Kira-kira. Iya. Orang kalau udah tahu semua, gue udah tahu, benar juga nih dia ngomong kayak gitu. Ngoceh kan? Yes. Ngomong kan? Nah, itu yang disebut, jadi setiap orang yang mengalami momen aha atau satu ledakan pencerahan rohani dalam, tadi boleh juga mind blowing gitu kan, gila kan gitu. Itu bawaannya tuh kita jadi bisa mengaitkan yang selama ini puzzle-nya tuh ribet, ruwet, tiba-tiba jadi satu gambaran puzzle yang utuh. Yes. Dapat tuh pencerahannya kayak begitu. Nah, ketika begitu, kita tuh jadi pengen ngomong, pengen berbagi dan sebagainya gitu. Bahasanya jadi pinter mendadak. Betul. Itulah kenapa orang yang mau tadi Isa itu kan ketika dalam buayan dia pinter bicara. Alright, oke. Nah, bicara apa? Bicara tentang Tuhan. Orang dalam buayan baru terlahir kembali, spiritual birth, gitu loh. Oke. Bukan bayi ngomong ini ya, nggak ngomongin bayi lagi ngomong. Bukan ngomong bayi, orang yang baru dalam istilahnya dibukakan mata kolbunya, pasti dia bisa. Lo tau nggak ayat ini sekarang? Kenapa disebut Al-Fatihah? Pasti dia bisa jelasin. Tanpa dia banyak baca buku. Kalau dia sudah mengalami pengalaman itu tadi, makanan sarkia, sudah berada di tempat yang tempat timbulnya atau terpancarnya iluminasi. Itu sarkia itu illuminated place, tempat terpancarnya cahaya kan di dalam kolbu, karena di dalam kolbu itu ada penunggunya, yaitu tuan rumahnya, itu Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan kolbun mukmin, baitullah, kolbunya orang beriman, rumah Allah. Berarti di dalam kolbu itulah terpancar Allah, nur ala nurin. Orang yang sudah mampu mengakses nur ala nurin, cahaya di atas cahaya, dia akan mampu mengatakan, karena dia sudah mengalami, dia dengan santainya, Bapa dan aku adalah satu. Oke. Yes. Makanya dia bilang begitu. Makanya Nabi Muhammad juga bilang, ana Arab bilang ain. Tulisan Arab kan tanpa A kan jadi Rob. Iya. Kan gitu. Arab tanpa alif jadi Rob gitu ya. Iya. Oke. Satu. Kemudian Nabi Muhammad juga bilang, ana Ahmad bila mim. Ini persis ketika Isa mengatakan, Bapa dan aku adalah satu. Jadi ketika kita melihat Muhammad, melihat Isa, melihat Kang Abu, kita sedang melihat siapa sebenarnya? Melihat ciptaan Tuhan, semuanya, siapapun dia, atau apapun dia, kita sedang melihat siapa sebenarnya? Hello. Ini pada diam semua sih, Romo. Ini pada tegang semua, serius banget. Serius banget nih semuanya. Lagi dongeng ini. Padahal lagi dongengnya harusnya dinikmati, tapi mukanya serius gitu ya, mukanya. Nggak tahu nih di halaman 2 dan seterusnya nggak kelihatan sih, karena seperti biasa kita yang mendominasi malam hari ini geng daster ya.
Dasar, ya. Tapi mind blowing sih Romo. Ini cerita yang ya jujur aja, maksudnya dalam banget dan ya unpopular gitu, very unpopular gitu. Ya. Oke. Tapi ini di kalangan pengkaji serius yang profesor-profesor yang sering saya zoomin juga, apalagi kalau udah ngalamin, wah, Iya. saya bicara ini semua ke mereka gitu kan, dan gila ini. Dan terus terang ketika saya bongkar ini, ada beberapa pastor senior yang kemudian declare, dia bersahadat. Hmm. Gua kalau begitu gua ngikut Muhammad, nggak penting gue bilang begitu. Saya bilang begitu. Iya. Iya, Buat iya. saya mungkin nggak penting kalau lu udah tahu ya sama aja, lu juga udah bersahadat. Agama Hmm. kan cuma sebagai jalan, ya kan? Hmm. Alright. Gitu. Karena, udah kebanyakan lagi umat Muhammad, jangan Hmm. direpotin lagi. Jadi kalau udah ngalamin kan agama, oh ternyata ini semuanya ini, ayat ini, apapun yang dikatakan di Injil, apapun yang dikatakan di Al-Quran, itu pengalaman rohani, pengalaman spiritual manusia yang, ya misalnya Injil ke Isa, ya Isa, pengalaman Isa diceritakan dalam pengalaman spiritual, pengalaman kerohanian yang dialami Isa mestinya dialami oleh umatnya. Hmm. Yang dialami oleh Muhammad mestinya kita bisa alami dari ayat Bismillah, eh, Al-Fatihah sampai Anas, itu pengalaman Muhammad semua, itu pengalaman kita semua mestinya kalau tahu caranya, Hmm. kan gitu. Makanya nggak main-main Tuhan kasih apa namanya, petunjuknya itu, map-nya itu, karena kita mau dijadikan khalifah, nggak mungkin kalau kita nggak tahu semua ilmu. Hmm. Yes. Makanya nggak heran ilmuwan Muslim dimanapun zaman kemasan Islam, keahliannya itu nggak cuma satu bidang, Hmm. Hmm. lebih rata-rata lebih dari 5 bidang Hmm. seperti itu. Ilmunya dari siapa coba? Kalau bukan dari Tuhan. Iya, iya. Alamal insan malam ya'lam. Allah akan mengajarkan semua manusia apapun yang mereka belum ketahui. Yang Hmm. belum Hmm. mereka ketahui loh, bukan yang sudah diketahui. Iya. Gitu. Nah, masuk sekarang Isa. Itu Maryam dulu ya, masih singkat itu gitu kan. Aduh, Nah, oke. lalu dalam Isa, Isa in asa ya Isa, Isa ini artinya yang hidup. Hmm. Bahasa lainnya tuh yang diurapi gitu. Oke, ini Injil banyak banget ya kalimat diurapi ya. Jadi itu artinya yang sudah dihidupkan apanya? Makanya salah satu mukjizat Isa atau Yesus Kristus adalah menyembuhkan penyakit kulit, kan gitu dalam Hmm. ceritanya asbabun nuzulnya. Hmm. Ini artinya ketika kita beragama untuk sampai pada Tuhan, tidak cukup dengan syariat saja, gitu. Kulit Jadi itu lambang dari akan syariat kali ya? iya, jadi kulit itu kulit luar ya syariat, lambang dari ritual agama gitu. Kalau bersyariat saja, Islam sama Islam saja berantem sampai Hmm. sekarang, bunuh-bunuhan, perang bahkan sampai sekarang. Nggak usah diceritakan lagi, buktinya udah banyak gitu kan. Nah, Hmm. supaya tidak berantem, berantem, berkelahi, kemudian saling membunuh itu kan karena saling tidak tahu satu sama lain. Mereka pikir beda dengan kita, padahal kita berasal dari tempat yang sama. Makanan sarkia itu Yes. berasal dari Tuhan. Innalillah Wa inna wa ilaihi. inna ilaihi rajiun. Ya kan? Kenapa mesti berantem? Karena ketidaktahuan akan sumbernya. Nur ala Hmm. nurin. Makanya kemudian berantem. Makanya kemudian dikasihlah apa namanya, mau sembuh dari penyakit kulit, mau sembuh supaya nggak berantem, supaya nggak bunuh-bunuhan, bahwa Tuhanmu, wahai saudaraku, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, adalah Tuhanku. Dan Tuhanku adalah Tuhan kalian semua. Kan gitu. Kalau sudah Hmm. tahu, Hmm. karena Hmm. Tuhannya kan sama. Sebutannya yang Beda. banyak, Yes. sebutannya yang beda, tapi esensinya kan Tuhannya sama. Seperti itu. Nah, lalu diberikanlah pencerahan.
oleh Isa, oleh Yesus Kristus itu. Ini loh caranya untuk menemui Tuhan. Apa dia katakan di sini di Injil? Dikatakan ya, bahwa apabila engkau ingin sembahyang di Injil Matius 6 ayat 6. Jika engkau mau sembahyang itu mau mengabdi, mau ketemu Tuhan. Masuklah ke kamar dalammu dan pintu-pintumu hendaknya dikunci. Ya, kamar dalam ini apa? Pertanyaan. Okay. Kedua, hidden pintu-pintu, iya, the hidden room itu makanya buku saya itu the hidden things, unveiling the hidden things, menyingkap yang terhijab, yang selama ini terhijab, kan gitu. Lalu pintu-pintu pintu-pintu itu hendaknya dikunci, kan gitu, ya kan? Pintu-pintu kan. Lalu setelah dikunci, bersembahyanglah, masa munajatlah, zikirlah kepada Allah, bersembahyanglah kepada Tuhanmu yang terlihat di dalam tempat yang tersembunyi. Ini sengaja saya baca teks Injilnya ya, belum ditakwil ya, belum ditafsir. Jadi logikanya bagaimana mungkin di tempat yang tersembunyi tapi bisa melihat Tuhan. Oke. Ya kan? Romo bentar, ini ya. ayat 7-nya keren sih kalau dilanjutin. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, katanya Romo, seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Celeb nih terakhirnya. Oke. Jadi dia sebenarnya dia ini perjalanan ke dalam diri. Gitu. Nah, Isa kemudian perjalanan ke dalam diri ini itu dilambangkan perjalanan pendakian, kan gitu. Nah, makanya dilambangkan dalam Injil Matius 6 ayat 6 ini dikatakan di Matius ayat 7 Matius 17 ayat 6, tak kala mereka turun dari atas gunung, maka berpesanlah Yesus kepada mereka, sang pewaris yang baru saja dibaptis. Ini sahabat-sahabatnya itu, Paulus itu ada 4 sahabat yang penting itu, Matius atau Matthew gitu kan. Nah, apa dia katakan di situ? Setelah dia turun dari gunung, nah kemarin ini peristiwa ini persis seperti pengalaman Nabi Musa. Ya, ketika Musa mau minta kepada Tuhan dalam surat Al-A'raf ayat 143, wahai Tuhanku, aku ingin melihatmu, kan gitu. Tampakkan dong wajahmu, gitu. Aku ingin melihatmu. Kalau tampak, aku pengen melihatmu, biar aku tahu kepada siapa aku menyembah selama ini. Kalau belum tahu Tuhan, gimana? Kalau belum melihat, bagaimana bisa menyembah atau mengabdi pada Tuhan? Lalu Allah mengatakan, lihatlah gunung itu, gitu. Gunung itu ya di bahasanya gunung dalam bahasa ilmu kalau ilmu arkeologi misalnya ada gunung yang makrokosmos, ada gunung yang mikrokosmos. Ini sebenarnya ilmu fisika juga. Ada gunung yang di alam besar maupun alam kecil. Nah, alam besar ini satu dataran tinggi disebut gunung. Nah, alam sogir, apa yang ada di alam semesta, itu ada di dalam diri manusia. Jadi kemudian ketika dia turun gunung, artinya turun dari tempat yang paling tinggi. Gunung kan bukit dataran tinggi. Turun dari mana? Gunung Kelut kah? Gunung Pangrango kah? Gunung Merapi kah? Atau gunung yang ada dalam dirinya. Yang di tempat yang paling tinggi, makanya tentang pencarian Tuhan di ke gunung itu kan dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ini kan artinya tempat yang tinggi. Ini yang kemudian salah kaprah saudara kita itu mau mencari Tuhan, cari bikin padepokan di puncak, daerah-daerah tinggi.
Iya, iya. Mbak Lia Eden kan dulu begitu kan. Oke. Saya ingat banget tuh dia ngomong, pernah saya dengar sharingnya itu. Jadi saya baca surat ini, saya diperintahkan bikin ke misalnya Padepokan di tempat yang tinggi, Al-A'raf kan tempat yang tinggi ya. Di Jakarta tempat tinggi kan Puncak, dekat Jakarta gitu loh. Jadi pada ke Jadi puncak ya? pada ke Puncak gitu kan. Nah, padahal bukan itu maksudnya gitu kan. Iya, iya. Gunung yang ada dalam dirimu ketika gunung kamu sampai di sana, apa yang dia katakan di sini apa namanya? Berpesanlah Yesus kepada mereka, janganlah kamu mengatakan penglihatanmu. Hmm. Janganlah Apa kamu yang kamu mengatakan lihat, pelihatanmu. Iya, iya, iya. ya. Terus kan, nah, kepada siapapun dia tanpa kecuali sebelum orang lain. Jadi orang lain itu mati bangkit dari kematiannya. Artinya Hmm. apa? Dia bangkit dari kematian jasmani, ya. Kemudian bangkitlah rohaninya. Artinya orang yang sudah terbuka mata kolbunya, Iya. baru dia boleh cerita. Kalau belum, jangan. Hmm. Jadi itu yang disebut orang bersyariat. Biarkan aja dia bersyariat. Kalau dia belum mencari sampai ke hakikat, jangan. Iya, Karena orang iya, yang iya, iya, iya. belum belum haus, kalau dikasih minum, diminum nggak? Nggak bakalan diminum. Iya, Tapi iya, orang yang iya. sudah haus, dikasih minum, dihabisin itu. Hmm. Kan gitu bahasanya. Jadi jangan pernah memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak membutuhkan. Apalagi ini kaitannya dengan rahasia ketuhanan. Kan gitu. Nah, pertanyaannya Oke. adalah, gunungnya apa ini? Gunungnya di mana? Ya Gunung Sinai, berapa? Pasti kaitannya tentang ketuhanan, semua para nabi, para rasul itu bicaranya tentang gunung. Yes. Dalam semua tradisi, dimanapun kita mau pergi ke tempat Dalai Lama, itu di gunung, Pak. Hmm. Mau pergi ke tempat bermeditasinya Konfusius, itu di gunung. Hmm. Siapapun dia gitu kan. Hmm. Bahkan di Mount Athos di Yunani, itu di wow, luar biasa itu. Padepokan kungfu, orang-orang yang tercerahkan semua itu, film Karate Kid, itu di Benar. puncak Ke juga. gunung semua. Semuanya gunung. Hmm. Karena dari sanalah semua berasal segala ilmu. Hmm. 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 Jadi gunung ini lebih kepada maknanya adalah di mana tempat yang tinggi, disitulah Tuhan bersemayam. Hmm. Hmm. Bahasa bahasa dalam Islam disebut kolbu. Hmm. Itu tempat tertinggi di mana Tuhan berada di sana disebut kolbu, kolbunmu. Makanya disebut kolbunya orang beriman itu adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan, yes. Berarti ada bersama dengan kita di mana, di tempat yang tinggi. Cari aja di dalam diri kita di mana tempat yang paling tinggi. Hmm. Hmm. Jangan keluar nyari Tuhan, nggak ketemu, kecewa kita. Pasti Yes. harusnya ke dalam. Nah, lanjut ayat Injil Matius 18:3 ayat Hmm. 3. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak seperti bayi, bayi itu maksudnya innocent, gitu kan. Kebayang kan kalau bayi marah langsung baikan lagi, ya kan. Hmm. Habis Hmm. nangis langsung ketawa-ketawa lagi, gitu kan. Hmm. Bayi gitu, kalau di apa, di sampingnya ini ada pisau yang tajam, Hmm. dia paham nggak ini bisa melukainya? Kan enggak. Enggak, iya. Begitulah kualitas manusia yang polos, uncontaminated, Hmm. tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya dualitas. Oke. Orang yang mampu melewati dualitas itu dalam bahasa tradisi Islam disebut orang Muslim. Yes. Bukan orang yang beragama Islam, orang yang sudah memasrahkan secara totalitas kuasa dan kehendaknya dipasrahkan supaya selalu sesuai dengan menyerahkan dirinya kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Hmm. Gitu. Aslim ilaika, gitu. Maka berislamlah, bukan beragama Islam, maka
surrender katanya. Hmm. Jadi pasrahlah kamu pada Tuhan. Semua apa? Artinya lepaskan semuanya. Tanggalkan semua. Sehingga ketika semua engkau masih mengandalkan akalmu, semuanya kamu akan kecewa. Engkau masih mengandalkan kepintaranmu, mau profesor apapun, kecewa semua dengan pandemi kayak saat ini. Yeah. Ya kan? Yeah. Ada kelas profesor guru besar kedokteran, kecewa Pak. Gila, gue puluhan tahun begini masih di berkotak begini nggak ketemu. Artinya kecewa. Karena semakin kita mengandalkan selain dia, makin timbul kekecewaan. Makanya lepaskan, totally surrender. Makanya ketika semua ditanggalkan, tinggal tanggalkan pikiranmu, kata Imam Ghazali, tanggalkan kolbumu, maka akulah yang berperan di sana. Jadi aku yang kecil ini nggak ada, yang adalah aku yang besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Lalu apa namanya? Tadi kaitannya, jadi orang yang sudah tahu ngomong sama yang belum tahu ya nggak mungkin. Ya, Kecuali yang nggak nyambung. Makanya orang yang belum tahu dia harus mencari tahu dari keinginannya sendiri untuk supaya bisa melihat Tuhan di tempat yang tinggi itu. Tak kala mereka kemudian sekali-kali tiadalah kamu mampu masuk ke dalam kerajaan Allah, the kingdom of God, yaitu di kolbu itu, Baitullah itu ya kingdom of God gitu kan. Nah, kecuali kita innocent. Yes. Seperti bayi yang lahir, suci, bersih, tanpa noda, tanpa urusan dualitas dunia. Ini mungkin ada kaitannya sama Idul Fitri juga kali ya, Romo ya, sama aja kali ya. Ya pasti, makanya semua. Ya, jadi para sufi ketika ngomong kayak begitu ya, terus caranya bagaimana supaya saya innocent, udah tua kayak begini, ya kan? Itu. Caranya bagaimana? Saliblah dirimu. Saliblah dirimu, that's it. Gitu dibilang itu. Nah, apa yang disalib? Balik lagi kan ke situ. Apanya yang disalib? Nah, di sini dikatakan oleh para sahabat Yesus Kristus, ayat-ayat di surat ini kembali dalam cerita Maryam dan Yesus di Al-Quran. Karena tadi the Son of Man is the light of Sufi tradition, Al-Islam. Apa katanya di sini? Jadi yang salib itu, tunggu. Demikianlah kisah Nabi Isa di surat Maryam ayat 23 sampai 26. Coba buka gitu kan. Yeah. Jadi Nabi Isa dan bundanya Maryam ini, adalah Virgin Mary ini, mendapatkan pengalaman pencerahan rohani setelah menemui cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh para sahabat, ayat-ayat itu kemudian divisualisasikan oleh sahabat Isa Al-Masih dalam simbol Yesus yang sedang disalib. Gitu. Yang hakikatnya adalah merupakan perlambang menjalani metode mati dalam hidup. Yang bahasa Nabi Muhammad, antal maut, qoblal maut. Mati sebelum mati yang sesungguhnya. Apanya yang dimatikan, apanya yang harus disalibkan. Itu kan? Di mana menyalib itu adalah, makanya Yesus dalam satu di Vatikan itu, Abu udah ke sana kan, Kang Abu. Yeah. Jadi ada kalau nggak salah 17 perjalanan spiritual Yesus sampai dia dari sebelum lahir, kemudian mengalami pencerahan, lalu sampai dibangkitkan, sampai turun kembali ke bumi. Jadi orang yang turun kembali dari yang tadinya gelap kemudian terang, dia turun kembali ke bumi untuk menjadi sang pencerah. Seperti itu sebenarnya. Setelah mengalami yang kita bahas itu, kelahiran kembali, kan? Reborn, spiritual birth itu. Nah, apa yang disalib? Jadi amarah yang disalib itu, yang dimatikan adalah nafsu amarah.
kemudian nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainnah. Jadi proses pembaptisan ini yang disebut proses pencerahan. Atau kalau bahasa Nabi Ibrahim ketika dia mencari Tuhan dalam surat Al-An'am dikatakan, aku melihat bulan, oh ternyata bulan itu tenggelam. Aku nggak suka yang tenggelam. Aku melihat bintang tenggelam juga. Aku lihat matahari tenggelam juga walaupun cahayanya begitu terang. Kemudian ketika dia melihat ke dalam, inni wajjahtu wajhiya. Ketika aku hadapkan wajahku kepada wajah Tuhan, yang ternyata Tuhan ada di dalam, maka dia hadapkan wajahnya kepada wajah Tuhannya, itu dia bilang seperti itu. Ini wajah tu wajah. Kata-kata wajah tu itu dari bahasa Arab wajahayu wajihu tawajuhan. Ini yang disebut wajah arti. Wajah itu apa namanya? Ya wajah, muka gitu kan, berhadap-hadapan. Jadi tawajjaha wajah itu artinya saling berhadapan. Maka dikatakan ini wajah tu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku pada wajahmu. Ketika aku menghadapkan wajahku pada wajah Tuhan, Allah pun menghadap kita. Ketika saling berhadapan, yang ada adalah hanya wajah dia. Lebur wajah individual soul, lebur dalam universal soul. Api percikan percikan api, lebur dalam kobaran api. Nah, itu yang disebut tawajuh dalam bahasa Al-Quran, surat Al-An'am itu, dari kata-kata itu. Atau dibaptis, atau disalib. Jadi esensinya itu juga sebenarnya ya? Itu juga, dibaptis, kalau dibaptis dia pakai air, ya kan? Iya. Nah, pakai air apa? Air itu kan perlambang kehidupan. Ya kan? Gitu. Dan kehidupan Allah kan selalu mengalir dalam nafas kita, nafas Ar-Rahman. Makanya di sungai. Iya. Sungai, kenapa nggak dibilang kenapa nggak Laut Merah? Kenapa Sungai Yordan? Iya. Kalau laut kan nggak mengalir. Laut mengalir kan nggak mengalir. Iya. Jadi itu yang sering dalam buku-buku spiritual yang sering mengatakan banyak membahas simbol-simbol alam semesta ini sebenarnya sebagai guru simbolik gitu, yang kita jangan berhenti di situ gitu. Nah, proses pembaptisan atau penyaliban Yesus ini atau yang disebut pencerahan rohani, sehingga kita dapat menyaksikan nur ala nuri, light upon light. Kalau lihat Yesus kayak begini, kaki Yesus yang disalib, di mana terlihat bahwa kaki Yesus dipaku sampai tembus ke kayu salib. Kalau perhatiin, ya kan, gitu. Ini maknanya adalah nafsu lawamah, posisi yang paling rendah, salah satunya di situ. Jadi, ya, nafsu ammaroh dilambangkan sebagai kaki yang sebelah kiri, tadi yang kanan. Nafsu lawamah yang kiri ammaroh, yang paling banyak mengajak manusia dan bersifat dengki, iri, SMS, susah melihat orang senang dan sebagainya, ya kan? Sehingga dia hanya terpaku kepada gemerlap dunia, terangnya dunia, lupa bahwa ada yang paling terang di alam semesta ini, sumbernya dari dalam. Gitu. Maka disaliblah itu nafsu ammaroh itu, dikendalikan. Lalu kemudian tangan kiri Yesus disalib, di mana terlihat tangan kiri dipaku di atas salib, itu terlambang tadi tangan kanan sama tangan kiri. Kemudian tangan kanan Yesus juga yang nafsu lawamah, kaki yang sebelah kaki itu disalib, nafsu lawamah, tangan kiri melambangkan nafsu ammaroh, tangan kanan nafsu sufiyah. Yang keempat, kepala Yesus, di mana kita lihat ada terlihat bahwa kepala Yesus tidak dipaku. Nah ini, kenapa kepalanya nggak dipaku?
ya kan? Jadi inilah dilambangkan nafsu yang bersifat tenang, Oh, mutmainnah. itu dia udah di mutmainah di situ gitu ya. Yes. Makanya tadi kan yang paling tinggi di mana tuh dari sosok Gunung, ini? gunung. Ya Iya, kepala di itu. mana itu? Yes, Iya, kan kayak gitu. iya, iya, iya. Tenang, ya kan? Dan ini mengajak manusia untuk ingat kepada Allah, zikrullah, Hmm, kayak gitu. Untuk selalu menemui dia, liqa'ullah. Sehingga dilambangkan kepala Yesus tidak dipaku. Namun, nah nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang dapat memimpin ketiga nafsu tadi, lawama, mulhama, amarah, untuk sampai kita arahkan kepada jalan Tuhan. Nafsu oke, mutmainnah. Karena di kondisi mutmainnah lah kita bisa pulang soul to soul, innalillah. oke. Apa kata firmannya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, Irji. wahai Ya. jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbi, kembalilah pada Tuhan. Kalau jiwanya belum tenang, belum damai, belum tentram, belum Islam, bukan beragama Islam ya, karena orang beragama Islam pun banyak yang belum tenang, Hmm, belum Islam gitu kan. hmm. Nah, dia nggak bisa pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali pada Tuhanmu, engkau ridho dengan senang hati, dengan penuh kesadaran, kembali kepada Tuhan, kembali ke asal. Tuhan pun menerima radiyatan mardiyah. Iya, Tuhan pun dengan senang hati menerima kita. iya, Karena kita mau, bukan cuma window shopping kan. iya, iya, iya. Perjalanan rohani jangan main-main kayak window shopping, kayak ke mall. Hmm, Jadi harus serius kayak gitu. Karena nanti dapatnya akan yang terbaik di situ. Nah, dalam mengenal perjalanan inilah kemudian ada di kepala Yesus itu ada duri. hmm. Ada kan? Ada duri kan, itu coba tadi tampilin lagi. Oke, sorry. Ada duri itu. Hmm, Ada duri. Nah, itu duri itu yang di kepalanya itu. hmm, Gitu. Jadi ini merupakan lambang bahwa ilmu tentang ketuhanan, knowledge of God, hmm. atau ilmu tentang kerohanian, jangan engkau mengandalkan, kita semua jangan mengandalkan apa yang ada di kepala kita. Oke. Jangan hanya mengandalkan akal, pikiran, intelektual, rasionalitas kita. Hmm, Gitu. hmm, Jadi mengandalkan apa? Karena kata-kata akal itu berasal dari bahasa Arab, artinya yang mengikat. hmm. Jadi kita terikat kepada pikiran-pikiran kita yang cenderung mencari pembenaran, bukan kebenaran sebenarnya. Gitu. Jadi akal itulah mestinya yang Uh, cenderung mencari pembenaran, hmm, kita ikat menjadi daya ciptanya, daya rasanya, dan daya karsanya. hmm. Yang kita munculkan bukan imajinasi-imajinasi liar yang muncul dalam pikiran kita. Dalam mengenal Allah, jangan mengandalkan sekali lagi akal kita. Maka Imam Ghazali kata, tinggalkan pikiranmu, utruk al-afkar, maka uridu, aku akan masuk ke dalam kolbu itu, dalam rumah Tuhan. Jadi ketika kolbu itu, pikiran itu tidak ada selain Tuhan, maka disitulah sebenarnya Allah bersemayam. Nah, jadi adanya lambang ikatan itu, duri itu, Allah mengajarkan kepada kita, akal tidak akan dapat memahami masalah ilahiyah. Sampai kapanpun yang namanya akal pikiran terbatas. Oke. Allah itu maha terbatas. Bagaimana mungkin yang terbatas ini mau menggapai yang sangat tak terbatas? Iya. Jadi akal itu harus ditanggalkan. Makanya Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa manusia yang pada level filosof itu baru one more step menjadi Tuhan sebenarnya. Jadi Hmm. berarti ada satu lagi, Iya. filosof udah tingkatan yang paling tinggi dalam hierarki menggunakan akal, pikiran, rasionalitas, gitu, dan Hmm. intelektual. Kan. Hmm. Itu satu tingkat lagi
baru menjadi orang-orang yang wisdom, arif, Iya. orang-orang yang ma'rifatullah. Orangnya disebut arifin, ilmunya disebut ma'rifatullah. Jadi Alright. kelahiran spiritual adalah menemukan kesadaran akan Tuhan melalui upaya diri kita sendiri. Cahaya itu berada di dalam rumah yang diizinkan Allah untuk diluhurkan, yang di sana diingat namanya, diingat zatnya di sana juga. Kita semua mensucikan bukrata wa asila di waktu pagi dan petang. Itu perlambang secara zohir kita mengabdi pada Tuhan karena sudah tahu, secara batin kita pun selalu zikrullah, mengingat Allah karena kita sudah tahu juga seperti itu. Nah, kenapa kemudian Yesus disebut the Son of Man? Ini, jadi Son itu laki-laki, udah sebahas kan? Man itu juga laki-laki. Nah, dalam kajian apa namanya makna-makna itu maskulin, feminin itu dalam spiritualitas, Son itu perlambang, laki-laki itu perlambang rohani. Man juga laki-laki, berarti ruh bertemu dengan ruh. Oke. Ya kan? Seperti itu. Jadi ketika ruh bertemu dengan ruh, sebenarnya Isa ini siapa? Ya kan? Iya. Isa ini siapa? Allah ini siapa? Kan gitu. Allah ini siapa? Kita ini siapa? What Isa? Misalnya, Isa ini dibuat dari apa? Adakah dia manusia? Apakah dia malaikat? Apakah dia Tuhan? Atau dua-duanya? Apakah Isa itu lebih dominasi sisi ilahiyahnya atau sisi kemanusiaannya? Jadi ketika kita melihat Isa, kita melihat siapa? Ketika kita melihat Muhammad, kita melihat siapa? Kayak gitu. Nah, kualitas dari Adam sampai Isa ada dalam sosok Muhammad. Muhammad ini ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di mana? Di dalam ya. Iya. Jadi who are you? Iya. Hello. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau ngejawab nggak? Bukan bisa jawab. Udah paham. Kalau paham bisa jawab pasti. Who are you yang di sini semua? Kan Romo sampaikanlah kepada orang yang udah paham. Jadi kalau udah paham nggak usah suara lagi yang keluar kan gitu ya kira-kira. Kan ada juga yang belum paham. Ada juga yang belum paham. Oke. Kasihan deh lo. Gitu aja. Oke Romo, 5 minutes to conclusion sebelum kita masuk ke tanya jawab. Ya. Jadi apa namanya? Ya pertanyaan itu tadi, berbagai opini tentang argumentasi siapa sih Yesus Son of Man itu? Satu, ada yang mengatakan secara argumen literal Yesus sesungguhnya ada di dalam Injil. Jadi nggak perlu juga dibuktikannya lebih jauh. Kedua, argumen secara rasionalis, fakta tentang apa namanya? Tentang Yesus telah lenyap seiring berjalannya waktu, seperti itu. Nah, 4 Injil resmi tidak dapat diandalkan sebagai bukti tentang sosok Yesus yang sesungguhnya, karena itu Injil itu baru sebagai apa namanya guru kitab suci, karena guru ini ada 4, guru kitab suci, guru simbolis, guru manusia. Yesus punya guru manusia, yaitu siapa? Yohanes Sang Pembaptis atau Nabi Yahya. Isa dibaptis, dimakrifatkan oleh Nabi Yahya. Yahya itu artinya yuhyi, yang sudah hidup jiwanya, yang sudah mampu menghidupkan rohaninya yang tadinya mati. Jiwanya yang mati, kelamaan karena belum terakses dengan cahaya di atas cahaya, kemudian hidup, dia yang sudah tahu, yang memberitahu, belum tahu. Kemudian Yahya membaptis atau memakrifati Isa alaihissalam. Nah, itu argumen secara. Nah, jadi guru kitab suci Injil, guru rahasia
itulah Tuhan. Gitu. Ada guru simbolik, ya termasuk alam semesta ini. Guru manusia, gurunya Nabi Yahya atau Yohanes Sang Pembaptis. Guru kitab suci, lalu guru manusia, guru kitab suci, guru simbolik, kemudian guru rahasia. Ada 4. Nah, guru rahasia itulah yang dikatakan Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Yeah. Yes. Ruh dengan ruh. Yeah. Jadi ruh yang di dalam diri kita ini siapa? Tuhan. Yang di luar diri kita, kalau kita misalnya kita umpamakan ruh kecil bernama ruh besar, kan dia juga sebenarnya. Betul. Hanya perjumpaan dia dengan dia gitu ya. Yes. Kemudian ada argumen mistis. Yesus sesungguhnya tidak pernah bersifat fisik. Ia adalah Roh Kudus, ia adalah Ruh Al-A'zam, ia adalah Tuhan. Bagi yang sudah menyaksikan dengan terbukanya mata kolbu, dengan syarat supaya terbuka, dimatikan sumber-sumber kemaksiatan yang bersumber dari penglihatan, pendengaran, dan ucapan, lisan. Yes. Ucapan, lisan. Yang keempat, argumen skeptis. Ada juga. Yesus itu nggak ada. Dia hanya sosok imajinasi teolog gitu. Ini kemudian yang keempat adalah, itu yang keempat, yang kelima adalah argumen kesadaran. Bahwa Yesus adalah hadir dalam kesadaran kita. Jadi Yesus itu ya Roh Kudus itu ya Tuhan. Dan ketika orang sudah terbuka, liberated itu jiwanya, maka dia sudah sadar utuh dan hadir penuh bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, banget. Wah, terima kasih. Aduh, udah ini ngap deh pokoknya. Boleh tepuk tangan dulu. Ibu dan Bapak luar biasa ya malam hari ini ya. Aduh, makanya jangan terlalu cepat ngejudge, jangan terlalu cepat nyalahin, jangan terlalu cepat gimana ya, ternyata ketika kita terlalu cepat mengambil keputusan bahwa dia salah, jangan-jangan sayanya yang belum paham gitu. Jangan-jangan sayanya yang belum mengerti gitu. Jangan-jangan ya justru ketidaktahuan itu bukan orang yang kita tunjuk, tapi justru kedalaman kesadaran kitanya yang belum sampai gitu. Tapi so beautiful malam hari ini Romo menjelaskan ini penuh dengan cinta, menjelaskan penuh dengan spektrum yang mind blowing gitu. Jadi itu baru ngerti banget juga kenapa simbol salib dan ya gitu ya. Ketika kita melihat hanya simbolnya, kita akan mengatakan sebuah hal yang mungkin ya balik lagi tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran yang paling pasti. Oleh karena itu langsung kita menuju ke Ibu Intan Nugroho. Silakan Ibu Intan. Pasti penanya nomor 1. Enggak, kebetulan aja. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, begini Romo. Jadi saya ada beberapa catatan di sini. Ketika kita mendengar tafsiran lain daripada yang telah kita mengerti mengenai Yesus, mengenai semua, itu kan Anda mengatakan tadi ada sedikit tafsir sufi ya, yang bisa mengartikan gitu kan seorang beberapa sufi ya. Jadi sufi itu kan orang-orang yang boleh dikatakan lah yang sudah manunggaling kaula Gusti lah, mereka itu kan sudah bereksperience dan mereka menulis buku, mereka bisa ngomong seperti itu karena mereka sudah experience. Nah, maksud saya karena saya sekarang melihat Tuhan itu kan tidak beragama ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi agama itu perannya di mana ya, dan apakah itu akhirnya organized religion, yang namanya itu organized religion itu agama adalah buatan manusia. Dan kita bingung nggak kalau sepertinya setiap orang yang manunggaling menulis buku dan buku itu dijadikan misalnya ya kitab suci jadi agama. Saya yakin Yesus maupun Muhammad maupun Buddha dia tidak niat bikin agama ya. Dia hanya menulis pengalaman dia kan seperti itu kan. Tapi ya itulah pengikut-pengikutnya yang. Nah, jadi maksud saya sini ya akan berapa jadi banyak agama dong jadinya nanti ya. Nah, maksud saya kan Roh Kudus itu artinya Tuhan. Jadi apakah manusia seperti kita-kita ini pun
Ya, Bisa. ada kemungkinan bisa menjadi Roh Kudus itu sendiri. Ya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Lagi-lagi untung pertanyaannya untuk Pak Yusuf Daud ya. bukan untuk hostnya ya, untung aja ya. Oke Romo, silakan langsung direspon. Ini very good question ini. Bagus banget pertanyaannya, silakan. Jadi ini karena saya tadi bilangnya in the light of Sufi tradition dalam hal ini membawa Sufi dari kalangan Islam ya, dari tradisi Islam, itu dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam surat Al-Kahfi itu katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Gitu kan? Nah, jadi ada suri tauladan dalam sosok laqad kana lakum fi Rasulillah. Itu Al-Ahzab, sorry, ya. Al-Azab. Tiga. Juga ada kayak di Al-Kahfi. Oh iya, oke. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Jadi maknanya adalah liman kana yarjullah, siapa saja, those who wants Allah. Jadi yarju itu dari kata-kata roja. Roja itu berharap banget akan Allah. Kalau harap banget kan, gua mau banget tuh. Kan berarti pengen banget kan? Iya. Itu. Bahasa mudahnya adalah siapa yang mengharapkan Allah, contohnya di siapa? Rasulullah. Ya kan? Jadi liman kana ya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Yang mau Allah, contoh Rasulullah sebagai suri tauladannya. Gitu. Kalau apa suri tauladannya? Kalau Rasul Muhammad bin Abdillah bisa menemui Allah bolak-balik sehari semalam 70 kali, dalam satu ayat dikatakan Rasul bertobat itu 70 kali. Gitu. Bukan baca astagfirullahaladzim, bukan begitu. Bukan baca bacaan tobat salah satunya, istighfar, bukan, tapi 70 kali bolak-balik menemui Allah dalam sehari semalam. Rasul, pertanyaannya, Nabi Muhammad manusia luar biasa atau manusia biasa? Pertanyaan. Ya. Manusia biasa. Jawabannya manusia biasa kan? Iya betul. Basyar kan disebutnya juga ya. Ana basyar. Iya. Aku manusia Kul biasa. innama, ya, makanya Nabi Muhammad dikatakan di ayat itu juga, surat itu juga, Kul innama ana basyarum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia biasa juga. Yes. Jadi Muhammad diminta untuk ngomong ke umatnya, aku manusia biasa juga. Kalau gue bisa ketemu Tuhan, lu juga mestinya bisa. Gitu. Oke. Kalau ngikutin yang gue ajarkan. Gitu. Apa yang diajarkan? Ya, mati sebelum mati. Apa yang diajarkan oleh Yesus Christ? Yang kau menyalib dirimu sendiri. Yes. Itu kan mati juga, Pak. Yes, of course. Ya kan? Mematikan sumber kemaksiatan di pendengaran, mematikan sumber kemaksiatan dalam penglihatan, dalam ucapan, itu dimatikan. Ketika itu semua mati, maka syarat untuk menemui Tuhan adalah mati dulu, baru ketemu Tuhan. Kan gitu. Jadi, contohlah para Rasul. Di situ disebutkan nggak Rasul Muhammad? Iya. Kan enggak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yeah. Jadi utusan Allah itu Muhammad bin Abdillah, ya sudah wafat hampir 1.500 tahun yang lalu. Tapi utusan Allah yang silih berganti diutus kepada setiap manusia untuk mengalami pengalaman rohani akan senantiasa ada selama manusia itu ada. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan, bisa nggak kita ini? Ya bisa lah. Atau bisa. Kalau Muhammad bisa, kenapa kita nggak bisa? Lalu kalau cuma Nabi Muhammad saja yang bisa, ngapain Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia?
Dalam hal ini misal umat Islam, kalau cuma Muhammad yang bisa, makanya berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi bukan cuma dipegang begini, Al-Quran begini, gitu kan. Jadi Al-Quran yang di dada yang harus dipegangin, bukan Al-Quran ini taruh di dada. Gitu. Yang ada di dalam diri ini yang harus selalu kita pegang erat-erat. Itu yang akan membawa keselamatan buat manusia dimanapun, kapanpun, dalam keadaan susah maupun senang. Maka dia tidak akan terhindar dari dualitas kehidupan. Karena dualitas itu adalah yang membuat manusia mengalami penderitaan. Penderitaan itulah neraka, suffering. Non-duality ketika kita union, lebur dalam Tuhan, kebaikan dan keburukan datang dari tempat yang sama, yaitu dari Tuhan. Udah wajah dia semuanya. Plus dan minus akan menghasilkan cahaya terang kalau plus dan minus itu lebur jadi satu. Bukan sendiri-sendiri. Kan gitu. Nah, pandangan manusia-manusia yang sudah tercerahkan itulah yang akan membawa penerangan kepada makhluk Tuhan yang lain. Tidak hanya manusia. Makanya kemudian dalam Al-Quran dikatakan, tidak aku utus engkau kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat buat dirinya, buat penglihatannya, buat pendengarannya, buat ucapannya, buat kaki tangannya, buat seluruh anggota tubuh lahir batinnya, dan buat semua makhluk Tuhan yang lain. Tidak hanya makhluk yang alam dimensi fisik, tapi juga dimensi rohani. Kira-kira demikian. Oke, Kang Adi. Romo. Dan maksudnya juga bukan untuk bikin organisasi kali ya, Romo ya, bukan untuk bikin perkumpulan. Ya, bukan gitu ya. karena agama itu sebagai goyah atau sebagai jalan. Gitu. Jadi siapapun dia, ketika saya pernah ditanya oleh salah seorang artis, Pak, boleh nggak saya pindah-pindah agama? Silakan aja. Mau nggak beragama juga silakan saja. Gitu. Tapi kalau engkau mau mendapatkan kedamaian, ketentraman, tujuannya untuk mencari kedamaian dan ketentraman dengan pindah-pindah agama, silakan saja. Tapi kalau agama yang kamu anut pindah-pindah itu tidak membawa kamu sampai pada Tuhan, tinggalkan. Saya bilang begitu. Atau lapor kepada saya. Kalau kamu udah pindah-pindah ke berbagai agama yang ada di muka bumi ini, yang 6 aja yang di Indonesia, pasti lu kecewa kalau lu carinya di agama. Iya. Oke. Karena pencariannya dalam hal ini mau mencari perbedaan. Iya. Yang dicari Islam benar salah. Sih? Iya benar salah. Lu terjebak lagi pada dualitas, mengandalkan akal pikiran, kecewa, stres yang ada, jadi kacau makin hidup. Jadi tinggalkan itu semua. Makanya agama sebagai jalan. Ibaratnya sebagai perahu yang kita dayung ke pulau perdamaian. Darussalam dalam bahasa Al-Quran. Rumah yang mendamaikan, rumah yang menenteramkan, rumah yang menyejukkan. Itu bukan di luar, bukan di Pondok Indah, tapi di dalam. Dalam keadaan apapun, kalau kita sudah tahu rumah yang di dalam, itu kita insya Allah tidak mudah khawatir, takut, gelisah, apapun kejadian, peristiwa, fenomena di luar diri kita maupun dalam kehidupan kita sendiri. Oke. Jadi agama itu sebagai jalan saja, banyak jalan menuju Roma. That's it. Gitu. Oke. Romo, ini pertanyaannya banyak banget, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. So, please, Romo datang lagi ke kita gitu. Setuju ya? Nanti kita bikin satu sesi khusus tanya jawab. Setuju nggak kira-kira? Karena nggak mungkin nih, pertanyaannya keren-keren semua nih. Pertanyaannya ada yang bertanya tentang ketunggalan lah, anak Tuhan lah, apa dan lain. Dan semuanya pertanyaannya so esensial. Dan nggak mungkin Romo akan menjawab dalam waktu 5 menit. So, hopefully akan ada episode Jesus Christ ini di tahap 2-nya gitulah kira-kira. Setuju teman-teman, Ibu dan Bapak, sahabat semua, setuju nggak? Iya. Wih, lihat Romo semuanya setuju. Romo, terima kasih telah memperkenalkan Yesus dengan penuh cinta kepada kami, Romo. Dan that's so beautiful gitu, Romo. Yang
Sorry to say, dulu sebelum aku paham juga karena sebelum belajar Quran aku belajar Injil juga, Romo. Jadi saya belajar Injil tuh di awal untuk nyari kesalahan di Injil itu apa gitu. Dan saya pernah belajar itu. Biasa itu. Biasa ya. Biasa itu. Awalnya dulu begitu. Biasa ya. Darah Iya. muda. Ya. Pengen nyalah-nyalahin orang-orang yang berbicara tentang Injil. Tapi once masuk ke dalam titik, tadi Romo mengatakan bahwa step by step dan seterusnya. Dan so beautiful, saya pribadi dan saya rasa ini juga ungkapan dari kita semua gitu. We say thanks a lot gitu Romo atas pencerahan yang gimana ya, damai, adem gitu, dan hopefully semua orang bisa mendengarkan ini dengan hati yang terbuka gitu. Nah, ketika mendengarkan dengan hati yang terbuka, so kita nggak perlu lagi menunjuk-nunjuk dia kafir, dia salah, dia neraka. Once kita sama-sama sadar bahwa semua adalah Rohul Kudus, semua adalah terlahir dari Maryam itu juga. Kalau Kang Abu, ya. Kalau Kang Abu ingat ya waktu kita ketemu dengan Uskup Agung Bandung. Iya. Ingat kan? Iya, ingat. Itu sebelum akan datang sama istri itu saya sedang bicarakan ini. Alright. Iya. Dan ya, Pak Yusuf berani ngomong kayak begini. Lah ini gue ngomong sama sampean berani sama akang gitu. Terus what do you think? Salah nggak gue ngomong? Aku bilang gitu. Iya. Dan gila ini mah begitu. Kalau gila. semuanya pemahaman seorang manusia apapun agama ya dalam hal ini Islam, damailah kita begini. Ya cloning aja nih gue. Aku bilang begitu kan. Dan hopefully Romo once di pertemuan yang akan datang akan senang sekali kalau kita didampingi juga sama Romo Anton Uskup Jawa Barat gitu ya. Itu mungkin akan menarik gitu ya. Ya hopefully kita akan berbicara tentang hal yang sangat indah dan menyejukkan tentunya. Satu persamaan, sebelum saya tutup, ada persamaan antara Yesus, Isa Al-Masih ini, Yesus Christ ini, dengan Jokowi. Sama-sama anak tukang kayu. Oke. Ya kan, Jokowi kan anak tukang kayu, Yesus juga anak tukang kayu. Oke. Nah, sama-sama menebarkan. Ini lepas dari pendukung atau apa gitu. Ini guyon aja. Gitu. Oke, lepas dari cebong kampret aja ya pokoknya ya. Nah, sama-sama memberikan full love itu, cinta dan kasih sayang buat sesama manusia. Bedanya cuma satu. Yesus berasal dari Kudus, Jokowi dari Solo. Oh gitu doang ya. Oke. Yesus dari Kudus. Oke. Yesus dari Rohul Kudus. Tempat yang suci kan Kudus. Iya. Jokowi dari Solo ya. Jokowi dari Solo itu. Alright. Oke. So besok-besok makanya. Nah. Ya udah ya, gitu ya. Udah oke ya. Itu final statement yang mind blowing ya. Udah itu. Jadi semua orang akan lupa materinya, yang diingat yang terakhirnya aja. Udah. Mau ditanya apa materinya pasti lupa semua. Yang ketawa ya. Oke, luar biasa. Romo Yusuf Daud, so thank you very much Romo for the beautiful, luar biasa malam hari ini Ibu dan Bapak. Seperti biasa setiap malam kita mendapatkan sesuatu, tapi so spesial malam hari ini gitu ya. Kita bisa feel of love banget gitu ya. Jadi luas banget melihat tetangga tuh ya yang selama ini dianggap A, B, C dan lain-lain. Oh come on. After all, we are all humans. Kita hanya setitik debu yang sama sekali tidak bisa saling mengkafirkan, menerakakan, karena kita semua adalah hambanya Tuhan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.